Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita di malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu, yaitu kita telah mengawali pembacaan kitab Tauhidnya Ibnu Rajab. Kitab Tauhid, namun ini penulisnya adalah Al-Imam Ibnu Rajab, dan beliau adalah ulama pada abad ke-8 Hijriah. Jadi kalau kita ini abad keberapa? Abad ke-15 ya. Jadi kurang lebih 7 abad yang lampau, 700 tahun yang lalu. Bayangin coba. Ya. Kitabnya ada di hadapan kita, dan sekarang kita akan kupas, yaitu yang berbicara tentang hakikat makna la ilaha illallah. Nah, kitab Tauhid Al-Imam Ibnu Rajab ini, dia seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, berbeda dengan kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dari sisi di mana kitab Tauhid Syekh Muhammad itu memperingatkan dari kesyirikan. Kita ditakut-takutin dari kesyirikan. Namun pada kitab Tauhidnya Al-Imam Ibnu Rajab ini, kita ditakut-takuti dari kemaksiatan. Ya. Jadi seolah-olah pesannya gini, bahwa seorang yang mau menauhidkan Allah itu bukan cuma ninggalin syirik loh, tapi dia juga harus meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Nanti antum akan dapatin jawabannya. Ya. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan dan simak bersama bahwa hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah itu ada 2 macam. Hadisnya ada banyak, cuman kalau kita mau klasifikasikan dia ada 2. Ya, ini bagus, pemetaan seperti ini bagus. Yang pertama yaitu yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Nah, ini nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena masuk surga bukan berarti nggak mampir di neraka, betul nggak? Ya, bisa aja seorang masuk surga tanpa mampir, atau masuk surga sebelumnya mampir. Nah, yang jadi persoalan itu jenis yang kedua tuh. Nah, ini yang lagi kita bahas nih, hadis-hadisnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab satu persatu hadisnya. Nanti diterangin selanjutnya. Apa yang kedua? Yaitu bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah dijanjikan tidak disentuh oleh api. Ya. Ini yang kemarin kita ambil hadisnya Anas. Ya, di mana Nabi SAW bilang kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad." Kemudian kata Mu'ad, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Aku sambut panggilanmu ya Rasulullah dengan sukacita.
Sampai 3 kali Nabi SAW memanggil Mu'adz begitu agar terpancing perhatiannya. Sudah terpancing perhatiannya, lalu Nabi sampaikan. Kata baginda Rasulullah SAW ya dalam hadisnya, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa haramallahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun hamba yang dia mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi dengan la ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, melainkan Allah haramkan dia dari jilatan api. Wah, senang dong Mu'adz ya. Kabar gembira ini. Antum kalau ya dengar ini harusnya sukacita. Ya. Kenapa? Karena seseorang diharamkan dari api neraka dengan dia bersaksi. Cukup dengan dia bersaksi. Di situ kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas, boleh enggak aku kasih tahu orang-orang? Jadi dia senang, dia pengen juga orang lain ikut senang. Kata Nabi SAW, la tubashirun fayattakilu. Jangan ngasih tahu mereka wahai, karena khawatir mereka akan bersandar. Apa bersandar maksudnya? Ngandelin la ilaha illallah, kemudian nggak mau beramal. Nah ini ketika Islam itu belum kokoh tertanam, Nabi larang Mu'adz untuk ya menyampaikan hadis ini. Ya. Nah, kemarin kita sebutkan di antara faedah hadis ini, ya, disyariatkannya menyembunyikan ilmu ya dari sebagian orang karena khawatir salah paham. Ya. Karena khawatir salah paham. Nah, ini kita bisa dapatin banyak contohnya. Ya. Di antaranya seperti yang dikisahkan dari Al-Hasan Al-Basri, bahwa Al-Hasan pernah dia mengingkari Anas bin Malik ya, yang menyampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf hadis kisah Al-Uraniyin. Anda pernah dengar nggak kisah Al-Uraniyin ini? Al-Uraniyun itu adalah sekumpulan orang yang datang menemui Nabi di masa itu, kemudian bersaksi bahwa mereka masuk Islam. Kemudian mereka kena penyakit di Madinah, lantas disuruh oleh Nabi SAW untuk minum air kencing dan susunya unta. Ya, pergi kamu ke tempat dikumpulkannya unta sedekah, kemudian minum dari air kencing dan susunya unta. Kemudian mereka minum, sehat lagi. Setelah mereka sehat, mereka murtad. Ini Al-Uraniyun, ini kisahnya. Mereka murtad, kemudian mereka bunuh tuh ya orang-orang yang jagain unta, yang ngerawat unta itu ya, dan unta-untanya mereka bawa kabur. Maka Nabi pun mengutus orang untuk ngejar mereka, sehingga akhirnya ketika tertangkap, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, faqutiya aydihim wa arjulahum, tangan dan kaki mereka dipotong sama Nabi SAW ya, wa syummila ayunuhum, dan matanya dibikin buta ya, thumma lam yahsimuhum hatta matu, kemudian dibiarkan begitu di padang pasir sampai mereka mati dengan sendirinya. Kita kalau lihat ini kan artinya sadis gitu ya. Nah, Anas ketika itu menyampaikan hadis ini kepada Hajjaj, dan Hajjaj itu punya ya kecenderungan ya ngebunuhin orang.
Maka Hasan al-Basri mengingkari apa yang dilakukan oleh Anas, menyampaikan hadis ini kepada Hajjaj agar jangan sampai Hajjaj itu punya pembenaran atas tindakannya. Intinya bahwa nggak semua ilmu itu bisa disampaikan kepada semua. Nah begitu juga hadis ini, kalau tidak diiringi dengan penjelasan yang benar, maka yang terjadi adalah bahwa orang-orang itu akan bersandar kepada la ilaha illallah, sehingga mereka, dan sudah terdengar dari sebagian yang salah memahami hadis-hadis ini, ucapan atau seloroh yang penting saya nggak musyrik. Jadi seolah-olah ya mengerjakan dosa-dosa lain selain kesyirikan itu ya tidak mengapa dan tidak mempengaruhi iman ya, dan beranggapan selagi dia nggak musyrik maka dia selamat. Nah, jelas kemarin sudah kita jelaskan bahwa ini adalah pemahaman yang keliru. Kembali kepada persoalan Bapak hadirin dimuliakan Allah. Jadi hadis ini ya, hadisnya Anas bin Malik itu menerangkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya nggak akan disentuh oleh api ya. Nah ini salah satu dari dua macam hadis-hadis yang menjanjikan keutamaan la ilaha illallah. Kita baca dulu hadis yang kedua. Qala fi sahihaini an Itban bin Malik, dan dalam as-sahihain dari Itban bin Malik, maksudnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, berarti hadisnya kuat ya. Karena kalau kita ya ketahui derajat hadis itu yang paling kuat itu yang mutawatir ya. Hadis yang paling kuat adalah hadis yang disebut hadis yang mutawatir. Contoh hadis mutawatir apa? Al-Quran. Al-Quran sampai kepada kita emang begitu aja sampai ya, dia sampai kepada kita melalui jalan riwayat, dan periwayatan Al-Quran itu kepada kita sampai melalui jalan mutawatir. Apa sih mutawatir, Ustaz? Mutawatir itu diriwayatkan oleh sekumpulan orang dari sekumpulan orang yang secara nalar mustahil mereka cincai untuk bohong. Kira-kira gini ya, saking banyaknya yang meriwayatkan, nggak mungkin nih orang di zaman tersebut, yang satu di Irak, yang satu di Syam, yang satu di Madinah, yang lainnya di Yaman, belum ada alat telekomunikasi, kok bisa meriwayatkan hadis sama ya. Maka ini membuahkan ya ilmu yakin ya, keyakinan bahwa memang Nabi SAW menyampaikannya atau memang beliau mengerjakannya. Itu mutawatir. Kemudian di bawah itu hadis yang disebut muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi ini hadis kuat ya. Dari Itban bin Malik, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala, beliau berkata, Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengannya dia mengharap wajah Allah. Nah kalau tadi itu masih mutlak yang pertama ya, tidak ada seorang pun hamba yang dia bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali Allah haramkan atas api. Hadis Itban nambah satu apa syarat ya. Apa syaratnya? Yabtaghi biha wajh Allah. Berarti bukan cuman ngucapin, tapi harus ngucapinnya mengharap wajah Allah, baru dapat keutamaan ya, tidak disentuh oleh api. Ini yang kemarin di akhir pembahasan kita, bahwa la ilaha illallah itu punya quyud, punya syurut ya, ada syarat-syaratnya
Ya. Kemarin kita sebutkan ada berapa? Ada 8. Ya. Nah, ini diantaranya. Ya, yaitu dia harus ikhlas hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak akan bahas ini ya syarat-syarat la ilaha illallah insyaallah pada waktunya. Kemudian kita pindah kepada hadis yang ketiga. Ya. Nah, sebelum kita pindah kepada hadis yang ketiga, hadis yang pertama dan yang kedua ini setipe atau beda? Jawabnya apa? Setipe ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak disentuh oleh api. Ya, setipe. Hadis yang ketiga, qala wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah, dan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Dia termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, termasuk mukthirun. Ya. Au Abi Sa'id bisyad, atau bukan Abu Hurairah yang meriwayatkan dari sini, tapi Abu Sa'id, maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri. Perawinya ragu. Siapa sahabatnya? Ya. Yang meriwayatkan dari sini. Abu Sa'id adalah Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Ya, dia dan juga bapaknya sahabat. Ya. Dia dan bapaknya adalah sahabat. Dan enggak banyak dari sahabat Nabi SAW yang dia, bapaknya, kakeknya semuanya sahabat, enggak banyak. Ya. Bahkan ada dari sahabat Nabi SAW yang cuman dia yang beriman pada Nabi, adapun orang tuanya mati sebagai orang kafir. Ya. Dan tentunya suatu nikmat yang besar ketika kita dapati bahwa kita sekeluarga adalah muslim. Ya. Annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatit Tabuk. Bahwasanya dulu mereka sedang bersama-sama dengan Nabi dalam perang Tabuk. Ya, ini perang Tabuk termasuk peperangan yang terjadi di akhir masa kehidupan Nabi. Ya. Kalau saya nggak salah ingat itu pada tahun 7 Hijriah. Ya, sudah menjelang akhir hayatnya Nabi SAW. Karena Nabi wafat pada tahun ke-10 Hijriah, betul? Ya. Nah, cuman perang Tabuk ini termasuk perang yang nggak jadi. Ya, perang melawan orang-orang Romawi. Ya, akhirnya mereka pulang lagi. Nggak jadi perang. Dan perang Tabuk ini termasuk perang yang berat. Ya, kenapa? Karena Nabi suruh berangkat perang di saat Madinah lagi panas-panasnya. Ya, orang-orang suka berdiam di dalam rumah atau berteduh di bawah pohon-pohon kurma. Ya. Nah, dahulu katanya mereka sedang bersama Nabi dalam perang Tabuk, fa asabattum maja'ah. Dan tiba-tiba mereka kelaparan. Ya, fa asabattum maja'ah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam binita. Lalu Nabi pun minta diambilkan nita. Ya, nita ini ya disebutkan al-muttakhad minal adim, yaitu wadah ya yang terbuat dari kulit. Ya, minta diambilkan nita. Fabasatahu, lalu wadah ini pun dibentangkan. Jadi ya semacam kain namun dia terbuat dari kulit. Thumada'a bi fadli azwadihim, kemudian Nabi minta dibawakan sisa makanan mereka. Ya, masing-masing ya sahabat yang ikut dalam perang Tabuk punya sisa makanan sendiri-sendiri. Kata Nabi, bawa sisa-sisa makanan kalian. Qala fa ja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dhurrah. Ada yang datang bawa ya satu genggam jagung.
kaffi dzurra. Ya ini sisanya. Enggak ada lagi yang lain. Qala wa yaji'ul akharu bi kaffi tamrin. Kemudian ada lagi yang datang membawa segenggam kurma. Qala wa yaji'ul akhar bi kasratin. Ada lagi yang datang membawa remah-remah dari roti. Hatta jitama 'ala nita' min dzalika syai'un yasir, hingga terkumpullah di atas kain tadi atau di atas kulit tadi makanan yang enggak banyak, sedikit. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Lalu Nabi pun mendoakan padanya keberkahan. Orang kita bilang apa? Berkat. Aslinya apa? Barakah. Artinya thubutul khairil ilahi fi syai'. Adanya kebaikan ilahi pada sesuatu. Itu namanya berkah. Seperti misalnya salat, jelas Allah perintahkan. Padanya ada keberkahan. Meluruskan shaf, jelas karena diperintahkan, padanya ada keberkahan. Al-wudu wa isbaghuh, menyempurnakan wudu, padanya terdapat keberkahan. Jadi keberkahan itu ada pada perintah-perintah Allah kalau kita kerjain, larangan Allah kalau kita taati untuk kita tinggalkan. Wanita menutup aurat, padanya terdapat keberkahan. Istri taat sama suami, padanya terdapat keberkahan. Suami menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, anak-anaknya, padanya terdapat keberkahan. Jadi keberkahan itu ada pada apa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi pun mendoakan kepada makanan itu agar Allah berikan kepadanya keberkahan. Tsumma qala, kemudian Nabi bilang kepada para sahabatnya, khudhu fi awiyatikum. Udah nih, ambil, bawa pulang, simpan lagi di bejana-bejana kalian. Fa akhadhu fi awiyatihim. Lalu para sahabat pun mulai mengambil makanan tersebut, ditaruh lagi di bejananya masing-masing. Hatta ma taraku fil askar uyaan illa malahu. Sampai-sampai tidak terdapat di perkemahan pasukan ketika itu satu pun bejana kecuali penuh. Ajaib Itu karena apa? Keberkahan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dikisahkan fa'akalu, lalu mereka pun makan hatta syabi'u, sampai kenyang. Wa fadalat fadlah, udah makan kenyang masih aja ada sisa. Padahal tadi kelaparan dan nggak ada makanan. Faqala Rasulullah, nah ini dimaukan dari hadis. Lalu Nabi pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun ghairu syakin, tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan keduanya, maksudnya dengan apa? Dua kalimat syahadat, dan dia tidak ragu. Dan dia tidak ragu, melainkan orang itu pasti masuk surga. Kalau lafalnya di sini fayuhjab anil jannah, orang yang begitu nggak mungkin dihalangi dari surga. Berarti apa maksudnya? Masuk surga, gitu kan? Nah, berarti di sini dia sama nggak seperti dua hadis yang pertama? Sama apa beda, Pak? Sama. Coba kita lihat. Sama apa beda, Pak Indra? Beda. Kenapa? Karena kalau yang pertama dan yang kedua nggak disentuh oleh api, janjinya nggak disentuh oleh api. Kalau ini apa? Masuk surga aja. Oke? Paham ya? Jadi ada dua. Ada yang menjanjikan masuk surga, ada yang menjanjikan tidak disentuh oleh api, gitu ya.
Baik. Ya, jadi berbeda ya. Nah, di sini juga kita dapati terdapat apa? Syarat ya, harus yakin. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ghairu syakin, dan dia tidak ragu. Ya. Ini semua tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Tadi disebutkan sebelumnya, dengannya dia mengharap wajah Allah. Artinya dia harus ikhlas. Kemudian di sini yakin. Oke? Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Qala fi sahihain an-Nabi Dzar. Dan dalam sahihain, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dari sahabat yang lain, yaitu Abu Dzar, ya, Al-Ghifari. Ya. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Ma min 'abdin", tidak ada seorang pun hamba, qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah, thumma mata ala dzalik, kemudian dia mati di atas kalimat itu, illa dakhala al-jannah, melainkan dia bakal masuk surga. Berarti yang pertama atau yang kedua? Ini sama seperti yang sebelumnya atau dua hadis yang sebelumnya? Sama seperti yang sebelumnya ya. Ini menjanjikan masuk surga. Oke. Ini jenis yang kedua. Qultu, kata Abu Dzar. Abu Dzar ini kaget gitu ya. Oh, gampang banget masuk surga. Ya kan, kalau kita kan enggak kaget, asik gitu ya. Beda. Para sahabat kaget gitu. Ya. Bagaimana dengan maksiat gitu kan? Bagaimana dengan dosa? Ya. Karena namanya manusia pasti jatuh pada dosa. Maka kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraq, apakah sama hukumnya dia tetap akan masuk surga sekalipun orang itu berzina dan mencuri? Ya, jadi Abu Dzar nanya, ya, apakah ya sekalipun orang itu berzina dan mencuri, dia juga tetap akan masuk surga? Apa jawab Nabi? Qala wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Ya, qala hatsalatan. Ditanya lagi. Dijawab juga begitu oleh Nabi. Ditanya lagi. Dijawab juga begitu oleh Nabi. Sampai di kali yang keempat kata Nabi, ala raghmi anfi Abi Dzar, sekalipun Abu Dzar harus tersungkur dengan hidungnya duluan ke tanah. Artinya hukumnya enggak akan berubah. Walaupun orang itu berzina dan mencuri, ya, asal dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan mati di atas la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Tapi ingat, nanti dikasih tanbih oleh Al-Imam Ibn Rajab. Antum boleh baca duluan, enggak apa-apa di rumah. Ya. Nanti akan dikasih tanbih, dikasih catatan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Ya, apa itu? Bahwa masuk surga di sini bukan berarti dijamin nggak mampir di neraka. Nah itu, ya, bukan berarti pasti nggak mampir. Mungkin mampir, kita bilang ya, untuk orang yang mati di atas la ilaha illallah, ya, dan dia punya dosa. Berarti kalau di atas la ilaha illallah selain kesyirikan, kita bilang mungkin mampir, mungkin juga nggak mampir. Semua terserah kehendak Allah. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain kesyirikan apa untuk semua orang. Apa kata Allah selanjutnya? Liman yasha, bagi siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Siapa dia? Ya belum tentu kita, Pak. Ya. Dan nggak baik kita merasa, oh insya Allah saya, itu bahaya itu. Ya. Nanti semuanya dilibas itu. Ya. Maksiat, dosa, ntar dia bilang yang penting bukan syirik. Ya. Dia ngerasa bahwa selain kesyirikan pasti diampuni. Nah, itu lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini juga mengingatkan kita kepada hadis, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan
bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, hadisnya diskusi. Kata Allah, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqirabil ardi khataya, kalau kamu datang menjumpaiku dengan seberat bumi dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian kamu menjumpaiku dan tidak menyekutukanku dengan satu apapun, la ataituka biqirabiha maghfiratan, aku akan datang menjumpaimu dengan seberat bumi ampunan. Ingat bahwa hadis ini bukan untuk semua orang. Ya. Kenapa? Kalau difahami untuk semua orang, ya akan timbul ya selain itu salah faham, sikap menggampangkan dosa. Ya, melainkan kita harus pahami hadis itu dalam koridor ayat tadi. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang yang punya dosa seberat bumi dan Allah akan datang kepadanya dengan membawa seberat bumi ampunan, ya, itu hanya untuk siapa? Hanya untuk siapa yang Allah kehendaki, bukan untuk semua orang, bukan. Ya, sebagian orang saya juga dapati ya keliru dan memahami bahwa ini berlaku untuk semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya hingga akhirnya dia menganggap yang penting bukan syirik. Ketika dia berdosa dia bilang yang penting bukan syirik. Ini bahaya. Akhirnya jadi menggampangkan dan meremehkan apa? Dosa. Oke. Kembali kepada hadisnya Abu Dzar. Maka pada hadis Abu Dzar di sini kita dapati ya bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga sekalipun dia punya dosa. Ya, sekalipun dosanya dosa besar, sekalipun dosanya itu zina, bahkan dosanya ya mencuri. Ya. Ini jelas. Ya, zina dan pencurian adalah dosa besar. Namun dosa besar tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kapan suatu dosa dikatakan dosa besar? Kapan satu dosa disebut dosa besar? Ada ancaman apa? Ancaman khusus, ancaman spesial, ancaman khusus. Seperti zina ada ancaman khusus. Atau ya mengharuskan adanya hukum had. Ya. Seperti misalnya ghibah, ada ancaman khusus kan? Ya, dalam hadisnya kan ditumbuhkan kuku dari tembaga, kemudian dia coreng-coreng wajahnya. Ya, begitu juga az-zina, ada hukum had, mencuri ada hukum had. Ya. Jadi dosa disebut dia sebagai dosa besar kalau ada ancaman khusus atau mengharuskan ditegakkan hukum had kepada pelakunya. Nah, dalam Islam dosa besar itu tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam, ya, tapi ya bukan berarti orang itu ya pasti selamat ya dengan sebab la ilaha illallah. Ya, maka hadis Abu Dzar di sini menjelaskan ya bahwa orang itu masuk surga tapi tidak menerangkan bahwa orang itu pasti selamat dari masuk neraka. Maka Nabi pun berkata, qala ala raghmi anfi Abi Dzar, sekalipun hidung Abu Dzar harus tersungkur ke tanah. Fa kharaja Abu Dzar. Lalu Abu Dzar pun keluar meninggalkan Nabi wa huwa yaqul, sambil dia berujar, wa in raghima anfu Abi Dzar, sekalipun Abu Dzar harus tersungkur hidungnya ke tanah. Artinya akhirnya Abu Dzar pun juga ya tidak lagi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua macam hadis. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang masih disebutkan oleh penulis. Ya, kita baca. Hadis yang berikutnya, qala wa fi sahih Muslim an Ubadah, dan dalam sahih Muslim dari Ubadah, maksudnya Ubadah bin Samit, annahu qala 'inda mautihi, bahwasanya Ubadah menyampaikan hadis saat menjelang wafatnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi an-nar
Barang siapa bersaksi dengan la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Allah haramkan atasnya api neraka. Kembali lagi kepada yang pertama dan yang kedua. Ya, tapi nggak keluar dari dua model. Yang terakhir, ya juga hadisnya Ubadah. Ya, ini semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Rajab di awal kitabnya ini. Yang terakhir kata Al-Imam Ibnu Rajab, qala wa fis sahihain an Ubadah 'anin Nabi. Dan di dalam sahihain, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ubadah ibn Samit dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang dia bersaksi dengan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, wa kalimatuhu, dan Isa adalah kalimat yang Allah azza wa jalla, ya, bahwa Isa itu kalimat Allah. Maksudnya Allah ciptakan Isa dengan kalimatnya kun, alqaha ila Maryam, yang dia tiupkan kepada Maryam, wa ruhun min, dan bahwa Isa itu adalah ruh yang Allah ciptakan, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan dia juga bersaksi bahwa surga dan neraka itu benar. Ya, jadi dia bersaksi dengan ini semua. Apa ganjarannya? Kata Nabi, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga seburuk apapun amalannya. Ngeri ya. Cuman ya tetap harus difahami dalam koridor yang benar ya, karena kalau disampaikan begitu aja ya, maka orang akan menggampangkan kemaksiatan. Ya udah, cukup bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita juga bersaksi bahwa Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, kita percaya dengan surga dan neraka. Tuh kata Nabi, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Seburuk apapun amalannya tetap dia masuk surga. Dia pikir nggak mampir di neraka. Kan salah paham. Ya. Nah itu ya. Nah ini dua macam ya hadis-hadis Nabi SAW seputar keutamaan la ilaha illallah. Yang satu menjanjikan masuk surga, yang kedua apa? Nggak dijilat oleh api neraka. Berkata Imam Ibnu Rajab, wa fi hadzal ma'na ahaditsu katsiratun jiddan. Seputar hadis-hadis ini tentang keutamaan la ilaha illallah ini, hadisnya ada banyak sekali, ya dulu zikruha. Terlalu panjang kalau kita sebutkan satu persatu. Kemudian beliau menyimpulkan, qala wa ahaditsu hadzal bab nau'an. Dan hadis-hadis seputar keutamaan la ilaha illallah itu ada dua model. Ya, kita udah jelasin duluan di depan tuh. Ada dua model. Ahaduhuma, yang pertama, ma fihi anna man ata bisyahadatain dakhala al-jannah. Yaitu hadis-hadis yang memuat keterangan barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat dia masuk surga. Aw lam yuhjab anha, atau tidak akan dihalangi dari surga. Ya sama ya. Bukan masuk surga, enggak dihalangi dari surga artinya masuk surga. Wa hadza zahir, dan ini jelas sekali. Fa innan nar la yakhludu fiha ahadun min ahli tauhidil khalis, karena tidak ada seorang pun ahli tauhid yang murni ya yang kekal di neraka. Ya, kalaupun masuk dia enggak akan kekal di neraka. Wa yadkhul jannah wa la yujab anha idza tahura min dunubihi binnar, dan dia bisa masuk surga dan tidak terhalangi dari surga apabila dosa-dosanya sudah dibersihkan dengan ya dilebur di mana? Di neraka. Jadi hadis yang pertama ini enggak ada iskal. Ya, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga, ini enggak ada iskal. Ya. Nggak ada yang ya tersamarkan maknanya. Maknanya jelas bahwa masuk surga bukan berarti
ya nggak mampir di neraka. Tapi intinya nggak ada seorang pun dari orang yang menauhidkan Allah kalau masuk ke neraka dia kekal di dalamnya, nggak ada. Oke? Kemudian kata beliau qala wa haditsu Abi Dzar ma'nahu, sedangkan hadisnya Abu Dzar ya yang mungkin kita bilang yang paling ya mengganggu ya menggugah ya pemahaman, karena Abu Dzar sendiri juga ya terpancing sampai nanya berkali-kali ya, gimana kalau dia berzina dan mencuri ya Rasulullah? Nabi bilang ya sekalipun dia berzina dan mencuri ya gitu ya. Cuma kalau orang baru pertama kali dengar ya kemungkinan salah paham itu besar. Hadis Abu Dzar ini ya. Dan bisa jadi kalau dia pahami setengah-setengah, keluar dari pengajian dia berzina. Ya. Jadi waspada nih. Ya, nggak boleh memahami ini setengah-setengah. Ya, kenapa? Kata Al-Imam Ibnu Rajab, antum bisa lihat di situ. An-zina was-sariqa la yamna'ani dukhulal jannah ma'a tauhid. Bahwa zina dan mencuri itu tidak menghalangi seorang pelakunya dari masuk surga kalau dia menauhidkan Allah, nggak menghalangi. Wa hadza haqqun la miryata fi, dan ini benar, nggak ada keraguan tentang prinsip ini. Laisa fihi, tapi dalam hadis Abu Dzar nggak ada di dalamnya keterangan annahu la yu'adzab, bahwa dia nggak mampir di neraka. Ya, yauman 'alaiha ma'at tauhid. Ya, tidak ada dalam hadis Abu Dzar bahwa dia tidak akan masuk neraka sekalipun dia menauhidkan Allah. Ya, atau dengan syarat dia mati di atas tauhid. Ya, nggak ada keterangan ya bahwa dia tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejauh ya makna yang diberikan oleh hadis Abu Dzar itu hanya sebatas bahwa orang itu masuk surga, itu aja. Adapun bahwa dia nggak akan masuk neraka itu nggak ada di situ, nggak ada keterangan. Ya, berarti apa kesimpulannya? Bahwa zina dan mencuri, yang pertama, pelakunya kalau mati di atas tauhid nggak menghalangi dari dia masuk surga. Zina dan mencurinya nggak menghalangi dia masuk surga. Ya, oke, ya. Terus kalau dibilang nggak menghalangi, apakah berarti pasti masuk? Nah, nggak boleh kita bilang pasti masuk. Bisa masuk, bisa juga tidak. Sesuai firman Allah apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Cuman dosa syirik aja yang pasti masuk dan kekal di dalamnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Selain kesyirikan punya kans, punya peluang untuk dapat ampunan. Tapi apakah untuk semua orang? Tidak. Lantas bagi siapa? Liman yasha, hanya bagi yang Allah kehendaki. Dia aja yang mungkin ya nggak disiksa atas dosanya, kalau memang Allah kehendaki. Tapi selainnya ya, yaitu orang-orang yang tidak Allah kehendaki, berarti masuk neraka. Tapi apakah kekal di dalamnya? Tidak. Itu nggak kekal di dalamnya. Oke? Wa fi Musnad al-Bazzar. Nah, kemudian Imam Ibnu Rajab sekarang akan bawakan hadis. Dia berdalil, ya, berargumen dengan hadis yang akan dia bawakan ini atas apa yang dia sampaikan tadi barusan. Dan dalam Musnad al-Bazzar dan dalam kitab Musnad al-Bazzar dari Abu Hurairah marfu'an, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang disandarkan kepada Nabi, bahwasanya beliau berkata, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, nafa'athu yawman min dahri yusibu qabla dzalika ma asaba. Pasti la ilaha illallah itu akan berguna buat dia suatu saat nanti
meskipun sebelumnya dia ditimpa apa yang menimpanya. Maksudnya apa? Azab neraka. Ya, berarti apa? Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan benar tauhidnya, tapi dia masuk neraka karena dosa-dosanya selain kesyirikan, ya, suatu saat la ilaha illallah itu pasti akan berguna baginya. Dia akan keluar dari neraka. Kapan? Wallahu a'lam. Ya. Karena ada yang keluar, ada ini macam-macam, ya, penghuni neraka yang belum masuk darinya, yang belum masuk ke dalamnya, bisa jadi nggak masuk dengan syafaat Rasulullah SAW atau syafaat orang-orang yang beri syafaat, atau yang sudah masuk di dalamnya, ya, kemudian dikeluarkan berkat syafaat Nabi SAW, ya. Dan ada yang sudah bahkan jadi umam, sudah jadi apa? Sudah jadi bara, ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW bahwa Allah Azza wa Jalla berkata, syafa'atil malaika wa syafa'atil mu'minun. Malaikat sudah memberikan syafaatnya, wa syafa'atil anbiya, para nabi sudah memberikan syafaatnya, wa syafa'atil mu'minun, dan orang-orang beriman sudah memberikan syafaatnya. Walam yabqa illa arhamur rahimin, tinggal Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Faqabada qabdatan minan nar, lalu Allah mengambil segenggam dari api neraka, ya, fayukhrij minha qauman, kemudian Allah keluarkan dari neraka orang-orang lam ya'mal khairan qat, di dunia dia enggak pernah melakukan satu pun kebaikan. Fayulqa fil jannah, kemudian diletakkan di surga, fi nahril hayat, di sungai kehidupan. Fayanbut, lalu dia pun tumbuh seperti tumbuhnya kecambah di pinggiran sungai. Ya. Dan mereka lah yang disebut dengan al-jahannamiyun, para mantan neraka jahanam. Tertulis, ya, di keningnya al-jahannamiyun. Jadi kalau ada iman, ya, suatu saat nanti pasti berguna. Cuman kan bukan itu yang kita cari, Pak. Masa masuk surga nunggu apa? Nunggu gosong dulu, nunggu jadi bara dulu lah. Kalau bisa, kita justru masuk surga apa? Bersama dengan gelombang yang pertama. Nah, untuk itu kitab ini kita baca. Bahwa seorang tidak hanya meninggalkan syirik besar, syirik kecil, namun dia juga mesti mewaspadai apa? Kemaksiatan. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita habisin ya. Jadi tadi disebutin yang pertama apa? Yaitu hadis-hadis yang menjanjikan apa? Surga, ya. Atau tidak akan dihalangi dari surga. Nah, sekarang yang kedua, ma fi annahu yahrumu 'alan nar. Yaitu hadis-hadis dari jenis yang kedua. Yang di situ terdapat keterangan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari api. Ini yang jadi masalah di sini. Maka para ulama dalam memahami hadis-hadis yang kedua ini, ya, punya beberapa tafsiran. Ya. Karena ya, nggak mungkin hanya dengan mengucapkan kemudian seorang itu, ya, tidak dijilat oleh api sama sekali. Itu nggak mungkin. Ya. Wa hadza qad hamalahu ba'dhum 'ala al-khuludi fiha. Sebagian ulama memahami hadis jenis yang kedua ini bahwa tidak disentuh oleh api artinya tidak kekal di neraka. Jelas ya? Tidak disentuh oleh api artinya tidak kekal di neraka. Au 'ala narin yakhludu fiha ahluha. Atau tidak disentuh oleh api, yakni api neraka yang kalau orang masuk ke dalamnya dia kekal di situ. Ya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Maksudnya nggak kekal. Berarti kalau nggak kekal masuk apa nggak masuk? Kalau nggak kekal ada kemungkinan masuk atau nggak? Nggak. Kemungkinan masuk. Ya.
Wa hiya ma'ada darkil a'la, dan neraka itu ya, yaitu neraka yang kalau orang masuk ke dalamnya ya kekal di sana, ya, itu adalah ma'ada darkil a'la, selain neraka yang paling atas, ya, selain neraka yang paling atas, ya. Nah, ini nerakanya al-mu'minin, nerakanya orang-orang yang beriman, ya, yang masuk ke dalamnya disebabkan karena dosa dan maksiat. Adapun di bawahnya itu nerakanya orang-orang kafir yang kalau masuk ke dalamnya orang itu kekal di sana, nggak bisa keluar lagi. Nah, makanya yang dimaksud dengan tidak disentuh oleh api, maksudnya oleh api yang di bawah, ya, tingkatan yang paling atas. Karena yang di bawah tingkatan yang paling atas itu orang yang masuk ke dalamnya kekal di situ. Nah, api ini nggak menyentuh mereka. Tapi api yang paling atas menyentuh nggak? Menyentuh mereka, gitu ya. Fa inna darkal a'la, karena neraka yang paling atas, tingkatan yang paling atas, yadkhuluhu khalqun katsir, masuk ke dalamnya manusia yang banyak, ya, min usatil muwahhidin, dari ahli tauhid pelaku maksiat, ya, bidunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Berarti nggak dapat, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dia. Dan Allah mengampuni selain daripada kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dia nggak termasuk nih, ya. Berarti dia termasuk yang tidak Allah kehendaki mendapat ampunan. Berarti masuk neraka. Tapi nerakanya apa? Neraka tingkat yang paling atas. Thumma yakhrujuna bi syafa'ati syafi'in. Ya, kemudian mereka akan keluar dari neraka itu dengan sebab syafaat para pemberi syafaat. Ya, apakah syafaat Nabi atau syafaat, ya, syafaat siapa misalnya? Al-afrad yashfa'un, anak-anak yang mati, ya, sebelum baligh itu juga bisa memberi syafaat. Sama mukmin bisa memberi syafaat, tapi nggak boleh minta syafaat kepada orang, pada manusia, mintanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Ya, orang yang mati syahid memberi syafaat, ya, dan banyak lagi. Kemudian mereka keluar dari neraka itu dengan sebab syafaat para pemberi syafaat. Wa bi rahmati arhamir rahimin, atau dengan rahmat Allah yang Maha Pemurah, seperti hadis yang tadi saya bawakan, ya, bahwa Allah menggenggam dari neraka, ya, kemudian Allah keluarkan dari neraka itu orang-orang yang nggak pernah melakukan kebaikan walau sekali. Qala fi sahihain anna Allah Ta'ala yaqul, dan dalam sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali, sungguh demi kemuliaan dan keagunganku, la ukhrijanna minan nar, benar-benar aku akan keluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah, siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, ya. Itu jadi, ya, ini kesimpulannya, bahwa hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah itu ada berapa? Ada dua macam. Ya, yang jadi persoalan itu yang kedua, yang menjanjikan apa? Tidak disentuh oleh api, maksudnya, ya, sebagian ulama mengartikan bahwa tidak disentuh oleh api, yaitu tidak kekal di dalamnya, atau tidak disentuh oleh api, ya, neraka yang kalau orang masuk ke dalamnya dia kekal di situ, gitu ya. Nah, di sana ada tafsiran lain. Maka pembahasan berikutnya, Pak, adalah tafsiran lain, ya, dari para ulama terkait dengan hadis jenis kedua, ya. Ini kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Cuman kita kasih isyaratnya dulu di sini bahwa sebagian ulama, ya, itu menafsirkan hadis keutamaan la ilaha illallah bahwa orang itu nggak disentuh oleh api itu bagi orang yang mendatangkan syarat-syaratnya. Ini akan kita kupas, ya, pada pertemuan yang akan datang tentang syarat-syarat la ilaha illallah, ya.
bahwa seorang itu kalau dia mau nggak disentuh oleh api, maka dia bukan cuma ngucapin, tapi dia harus menyempurnakan semua syarat-syarat yang dilakukan. Kira-kira gitu, ya. Semoga ada manfaatnya. Ya, ya. Ini baru mau dikasih kesempatan bertanya. Silakan Pak. Ada beberapa pertanyaan, satu-satu dulu. Ya, silakan. Pertama, yang tadi dikatakan kita mengucapkan la ilaha illallah itu, yang saya pernah dengar, pada waktu ada orang yang lagi menjelang sekali itu kan dibacakan katanya la ilaha illallah supaya maknanya seperti itu. Nah, pertanyaan saya ini, la ilaha illallah ditambah dengan Muhammad Rasulullah atau cukup la ilaha illallah saja pada orang yang mau saat mau meninggal? Ya. Ya, jadi dari pertanyaan ini kita akan bahas dua hal ya. Yang pertama ya tentang hadis ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir ya, dalam kehidupannya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, ini hadis sahih dan dia hak betul adanya. Ya, akan tapi ya enggak semua orang yang dalam sakarat maut ya itu ya bisa terbantu ya mengucapkan la ilaha illallah ya kalau dalam kehidupannya dia bukan ahli la ilaha illallah. Ya, kalau dalam kehidupannya dia itu bukan ahli la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kehidupannya dia banyak melanggar la ilaha illallah, walaupun dia hafal ucapan la ilaha illallah, ya dia akan kesulitan untuk mengucapkan la ilaha di akhir hayatnya. Ya, jadi ya penting bagi kita ya untuk hidup di atas tauhid. Ya, mengamalkan tauhid, ya, mencintai tauhid, mencintai sama ahli tauhid, ya, membenci semua lawan dari tauhid, dari yang berupa kesyirikan dan juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti ketika menjelang kita wafat ya, karena memang dia itu ahli la ilaha illallah, dakwahnya la ilaha illallah, lalu mengingatkan keluarganya tentang la ilaha illallah, ya, mengingatkan tentang Allah, untuk taat kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Itu semua konsekuensi dari tauhid, konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia akan terbantu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah ini. Jadi itu yang pertama. Ya, bahwa orang yang bisa terbantu mengucapkan la ilaha illallah orang yang semasa hidupnya hidup dengan la ilaha illallah. Yang kedua, yaitu yang Bapak tanya, apakah la ilaha illallah atau harus Muhammad Rasulullah? La ilaha illallah itu punya konsekuensi ya, Muhammad Rasulullah gitu ya. Artinya siapa yang bawa la ilaha illallah ya kepada kita? Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, syahadat yang pertama itu menuntut adanya syahadat yang kedua. Ya, syahadat yang kedua itu terkandung dalamnya syahadat yang pertama. Misalnya ada orang bilang Muhammad Rasulullah, kemudian dia mengingkari la ilaha illallah, nggak bisa. Kenapa? Karena dibawa oleh Muhammad itu la ilaha illallah. Gitu. Ya, jadi kalau yang disebut dalam hadis ya, itu hanya la ilaha illallah, walaupun dia tidak ucapkan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu sudah terkandung di dalam ya ucapan dia la ilaha illallah. Jadi ya cukup dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau memang dia terbantu insyaallah seperti yang disabdakan Nabi SAW, dia masuk surga. Allahu a'lam. Cuman ingat, sama seperti hadis-hadis yang kita bahas di sini, bahwa masuk surga bukan berarti apa? Cuma ini kan termasuk hadis itu kan, termasuk hadis yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah dari jenis pertama ke jenis yang kedua. Yang pertama yang menjanjikan apa? Surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya dia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Apakah artinya enggak disentuh oleh api? Ada makna itu enggak? Enggak ada.
Ya. Jadi kalau misalnya dia terbantu mengucapkan la ilaha illallah tapi dia punya dosa yang dia belum sempat taubat darinya, dosanya itu terancam. Dia terancam karena dosanya itu, terancam masuk neraka. Ya, untuk dilebur dosa-dosanya di neraka, kalau sudah selesai masuk ke dalam surga. Atau jika Allah menghendaki dia akan diampuni begitu saja dan tidak masuk neraka sama sekali. Jadi bukan berarti bahwa dia akan masuk surga. Ya, berarti apa? Selamat dari api, bukan? Paham ya? Jadi kalau orang sampai memahami, oh dia alhamdulillah kemarin saya talqin dia akhirat ucapannya la ilaha illallah, terus dia pahamin bahwa dia nggak akan masuk neraka, ini salah paham. Ya, tapi yang dia maksud dia masuk surga artinya dia masuk surga yauman minad dahr. Suatu saat nanti pasti masuk surga. Oh dia punya dosa. Lihat lagi. Masih Pak. Tadi dikatakan mengenai dosa syirik, kecuali dosa syirik. Nah, yang menjadi pertanyaan itu dan juga dosa zina ataupun mencuri. Pertanyaan itu begini, Ustaz. Dosa syirik itu maksudnya apakah sebelum nyawa sampai kerongkongan dia tidak bertobat, jadi yang tidak diampuni. Sedangkan yang dosa zina, dosa mencuri dan lain sebagainya itu dia tidak sempat bertobat. Baik, bagus pertanyaannya. Memang ini konteksnya terkait dengan dosa-dosa yang seorang belum tobat darinya. Konteksnya ke situ. Ya, kalau dosa yang dia belum tobat darinya itu selain kesyirikan, termasuk misalnya zina, mencuri atau apapun lah ya, dia belum sempat tobat darinya, keburu mati, ya, maka pelakunya ya itu terancam. Kita nggak katakan pasti masuk neraka, enggak. Kita bilang terancam. Ya, terancam dengan neraka. Kalau Allah kehendaki masuk neraka dan akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya, kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni dia begitu saja. Tapi ini untuk siapa? Yang mati di atas Islam. Tapi kalau dosa yang dia belum tobat darinya itu dosa syirik besar, ya seperti main dukun, ya main sihir, ya pesugihan, mati belum sempat tobat, dia kekal di neraka. Berdasarkan ayat tadi, ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, jadi ini konteksnya untuk orang yang belum tobat. Adapun dengan tobat, semua dosa diampuni termasuk kesyirikan. Ya, dengan tobat semua dosa diampuni. Ya, nggak ada yang nggak diampuni dengan taubat. Gitu Pak. Jadi bingkainya begitu. Termasuk dosa syirik juga ya? Apa? Termasuk dosa syirik juga kalau kita bertobat Diampuni. Insyaallah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada hamba-hambaku, ya, yang mereka melampaui batas dalam urusannya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Maksudnya dengan taubat. Barakallahu. Para sahabat sebelumnya kafir. Ya, Umar sebelumnya kafir. Ya, begitu juga Khalid bin Walid bahkan musuh Nabi. Ya. Namun ketika dia beriman dan bagus imannya, bagus Islamnya, kemudian mati di atas Islam, bahkan mereka menjadi orang-orang yang direkomendasikan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Lagi? Kalau dosa besar kan atau berarti di zina. Kalau yang termasuk di bawah kalau itu kayak seperti orang zinanya seperti zina mata, kalau mencuri kecil tidak seperti nakal, itu masuk dosa yang besar juga. Ya. Ya kan kita kembalikan kepada definisi, ya. Jadi kalau dia tidak masuk kepada definisi, seperti misalnya zina mata, ya. Zina mata
ya kalau ya sifatnya terus-terusan, ya dia jatuh kepada dosa besar, ya kan? Karena ya as-saghair, ya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus dia jadi kabair, jadi dosa besar juga, gitu. Tapi kalau misalnya ya dia melihat kemudian dia bertaubat, ya dia termasuk dosa ya shaghirah, dosa kecil dia. Ya, termasuk dosa kecil. Dia bukan termasuk dosa besar. Tapi kalau terus-terusan, ya besok lagi, ya lagi dan lagi, nah ini jatuhnya jadi dosa besar. Ya, jatuhnya jadi dosa besar. Nah gitu. Nah begitu juga, ya mencuri yang tidak ya mengharuskan had. Ya, ini Allahu a'lam, mungkin perlu ditelaah lebih jauh lagi. Apakah mencuri yang tidak mengharuskan hukum had itu masuk ke dalam dosa kecil atau dia masuk ke dalam dosa besar? Ya perlu dilihat lagi. Ya intinya bahwa ya dosa itu shaghair, kabair. Ya dosa kecil dan dosa besar. Shaghair, dosa kecil itu terhapus dengan sendirinya, walau tanpa taubat, dengan kita mengerjakan ibadah harian. Enak ya? Terhapus dengan sendirinya. Makanya masuk surga itu gampang sebenarnya. Dosa kecil terhapus dengan sendirinya, ya dengan kita mengerjakan ibadah harian. As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun. Salat yang 5 waktu, ya Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Ramadan, itu menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Tapi syaratnya satu, majiduni batil kabair, selagi kamu nggak punya dosa besar. Susahnya, ya kebanyakan, ya Allahu a'lam ya banyak dari ya umat Islam, ya ada padanya minimal 1 atau 2 dosa besar. Ya, misalnya apa? Al-israr ala saghair, terus-terusan dalam dosa kecil, dosa besar. Iya kan? Apa lagi? Ghibah. Ya, minimal ngomongin pemerintahan. Iya kan? Ghibah bukan? Ghibah termasuk dosa besar. Ya, namimah, adu domba, termasuk dosa besar. Ya, berarti kalau ada dosa besar, fungsi amalan-amalan harian itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil, berlaku apa nggak berlaku? Kata Nabi SAW, majiduni batil kabair. Ya, sholat 5 waktu, Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Ramadan, menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, selagi dia nggak punya dosa besar. Kalau dia punya dosa besar, amalan-amalan hariannya itu berfungsi untuk menghapus dosa kecil nggak? Nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Oke, berarti gampang ya. Ya, lakukan amalan harian, dosa kecil hapus, tinggalkan dosa besar, jaga diri dari kesyirikan, insya Allah mati husnul khotimah. Begitu nggak? Ya gampang kan sebenarnya, teorinya. Amalannya Allah, semua tergantung dengan gimana mujahadahnya kita. Tapi secara teori gampang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak ya. Cukup ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.